Katekismus Besar Westminster 1647. Pertanyaan ke-23. Jatuhnya itu membuat manusia terjerumus ke dalam kedudukan apa? Jawabannya, jatuhnya itu membuat manusia terjerumus ke dalam kedudukan yang penuh dosa dan kemalangan. Jawaban tersebut dapat kita baca dan telusuri dari Roma pasal 3 ayat 23 dan Roma 5 ayat 12. Dari ayat-ayat tersebut kita mengetahui bahwa manusia telah berbuat dosa, baik sengaja maupun tidak, dalam kehidupannya di bumi ini. Berdosa kepada Tuhan Allah dan kehilangan kemuliaan Allah. Maksudnya ialah struktur kehidupannya dan arah hidupnya tidak lagi mencerminkan hidup yang benar, yang baik, yang adil, yang suci, yang mulia. Manusia berada di dalam posisi jauh dari hadapan Tuhan. Artinya manusia tidak lagi memiliki kemampuan untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Apa artinya kehilangan kemuliaan Allah? Kalau kita mau mengerti secara utuh dan lengkap, sesungguhnya manusia itu diberikan pengetahuan akan yang benar, kehidupan yang berkeadilan, dan juga kesucian. Namun manusia karena sudah berdosa, dampaknya pada diri manusia, pengetahuan yang diupayakan dicarinya menyimpang, tidak tepat, tidak logis, bahkan banyak tipu daya di dalamnya. Manusia tidak bertindak adil terhadap diri dan sesama. Hidup tidak suci, penuh dengan kecemaran, kenajisan, baik di dalam perkataan maupun perbuatan. Manusia berada di dalam kondisi di bawah murka Allah yang nyata-nyata dapat kita lihat dampaknya dalam kesehari-harian kita. Jatuh itu berarti dari atas ke bawah. Artinya tidak lagi manusia pada posisi yang seharusnya, yaitu sebagai makhluk yang diberikan otoritas, kuasa, dan kekuatan untuk mengelola bumi, untuk menata layani bumi, memelihara bumi dengan segala isinya. Karena sudah jatuh, bergeser posisinya. Tadinya Allah menyatakan kepada manusia di mana manusia mewakilinya. Sekarang manusia berada di bumi. Bukan mewakili Allah, tetapi manusia jadi seperti hanya salah satu bagian dari bumi yang sulit, sukar, tak berdaya menaklukkan bumi, kecuali Tuhan beranugerah kepada orang-orang tertentu untuk dapat menjalani kehidupan yang seharusnya manusia nikmati. Dan bukan hanya itu, awalnya manusia di Taman Eden, taman yang penuh kesukaan, kebebasan, dan keindahan. Tetapi setelah manusia jatuh, diusir dari Taman Eden, maka yang ada adalah kesusahan, ketakberdayaan, bahkan kita bisa lihat dan saksikan tiap hari manusia berada pada kemalangan. Banyak tempat di mana manusia mengalami
kesusahan dalam kehidupannya. Bahkan sulit untuk meneruskan keturunan. Sulit untuk mengelola bumi, baik di daratan, di lautan, di sungai, di danau, di pegunungan. Manusia mengalami kesulitan. Kecuali Tuhan beranugerah memberikan kemampuan berpikir, kemampuan menemukan kebenaran yang ada di alam, untuk manusia manfaatkan bagi pengetahuan dan peradabannya untuk menghasilkan berbagai teknologi yang ada. Tanpa penopangan dan anugerah umum ini, manusia betul-betul malang, betul-betul tak berdaya. Manusia rapuh, baik tubuhnya maupun jiwanya, karena keberdosaannya. Hari-hari kehidupan manusia penuh dengan kesusahan. Dan kita bisa lihat dan saksikan kecemasan, ketakutan, bahkan juga suatu sikap hidup yang tidak penuh harapan terjadi pada diri manusia. Inilah sebuah fakta kejatuhan manusia dan kedudukannya pada diri manusia sebagai makhluk ciptaan di hadapan Tuhan yang kudus. Manusia berada di dalam penghukuman. Paradoks memang ketika kita membahas penghukuman Allah atas manusia yang menindas kebenaran, keadilan, dan kesucian itu. Karena di satu pihak Tuhan masih mengaruniakan karunia umumnya untuk manusia mendapatkan berbagai kebenaran untuk menghasilkan pengetahuan dan teknologi, dan buktinya ada banyak orang berdosa yang masih menikmati kegemilangan, bahkan kegembiraan yang semu dari hasil pengetahuan pengalamannya, dari hasil jeripayanya. Tetapi seperti dalam Mazmur 73 dinyatakan bahwa manusia berdosa berada di bawah bayang-bayang maut yang pada akhirnya menuju kepada kebinasaan. Karena itu kita bersyukur kalau kita mendapatkan kebenaran, karunia, keselamatan, dan kebaikan Tuhan, sehingga kita bisa menikmati hidup yang baru di tengah-tengah dunia yang penuh kemalangan ini. Ada harapan, ada secerca kehidupan yang membuat kita semangat di tengah-tengah kesusahan yang sedang kita hadapi. Dua kesusahan, yaitu pemenuhan kebutuhan dan penerusan keturunan. Itu yang terjadi sepanjang zaman bagi manusia sampai akhir hidupnya. Kiranya dengan pengajaran ini kita semakin menyadari betapa sungguh ajaib kalau kita dapat menikmati suatu ketenangan di tengah kemalangan di dunia ini. Dan itu hanya mungkin kita nikmati damai, sukacita, dan pengharapan di dalam anugerah dan kasih yang dinyatakan Kristus, Juru Selamat dan Penebus umatnya. Itulah satu-satunya yang dikaruniakan Tuhan untuk kita. Sampai pada waktunya kita kembali menjadi debu tanah tubuh ini, dan roh kita menanti penghukuman, penghakiman bagi umat manusia. Kiranya pengajaran ini mendorong kita untuk menyadari posisi kita, sekaligus kita mendapatkan suatu kehormatan di dalam Kristus. Kita dapat melewati kemalangan sampai pada akhirnya kita di langit dan bumi yang baru, menikmati kesukacitaan. Tentulah jalan yang kita tempuh sama seperti yang sedang dihadapi dunia ini. Penderitaan, kesusahan, kesulitan. Namun kita punya kekuatan, pengharapan di dalam Kristus, dan penyertaan Tuhan untuk kita tetap bergantung kepada Tuhan,
menjalani tanggung jawab kita di dalam dua hal yang pasti kita jalani, yaitu mengelola, memelihara, mendapatkan kecukupan untuk kebutuhan, serta meneruskan keturunan dengan penuh pengharapan dari Tuhan. Kiranya pengajaran ini menolong kita untuk tetap bersyukur dalam segala hal di tengah kemalangan apapun. Tuhan Yesus memberkati. Amin.